Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Derby Jawa Timur atau yang dikenal juga dengan Derby Suramadu antara Madura United versus Persebaya Surabaya yang berakhir untuk kemenangan Persebaya Surabaya dengan skor 0-2. Dengan kemenangan ini berarti dalam 7 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya tidak terkalahkan dan berhasil meraih kemenangan 4 kali secara berturut-turut. Bukan cuma itu teman-teman, tapi juga dalam 5 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya hanya kemasukan 2 gol dan berhasil mencetak total 11 gol. Bahkan di putaran kedua ini dalam 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya hanya kemasukan 1 gol, itu pun dari penalti ketika lawan Bayangkara FC. Sedangkan Madura United dengan kekalahan ini berada di peringkat nomor 4 untuk sementara dan ini merupakan kekalahan ketiga secara berturut-turut bagi Madura United. Dan untuk sementara ini memang Persebaya Surabaya berada di peringkat nomor 7. Tapi jika Persebaya Surabaya bisa menang di 2 pertandingan selanjutnya, nih dengerin baik-baik ya teman-teman, jika Persebaya Surabaya bisa menang di 2 pertandingan selanjutnya maka mereka juga akan masuk dalam jalur persaingan merebut gelar juara. Karena sekarang kita bisa melihat Persebaya Surabaya mendekat ke papan atas atau top 5 di klasemen sementara. Terus apa yang berubah dari Persebaya Surabaya? Kalau saya lihat sih gaya permainannya sama. Tapi sekarang yang berubah adalah kerjasama di antara para pemain. Bahkan di putaran kedua ini kan ada beberapa pemain baru. Tapi mereka sudah bisa cepat nyetel karena mayoritas pemain-pemain lama yang berada di skuad dari putaran pertama sudah bisa membentuk kerjasama yang baik. Terus kemana kalian yang sebelumnya membuat tagar Aji out? Kok diam sekarang? Saya justru sekarang melihat banyak tagar in Aji we trust, Aji stay. Kok bisa berubah sekarang kalian? Jadi seharusnya supporter itu bisa paham apa yang sebetulnya terjadi di Persebaya Surabaya. Saya sudah menjelaskannya 2-3 kali, bahkan ketika saya diinterview oleh salah satu stasiun radio di Surabaya kan pernah saya mendengarkan kepada kalian cuplikan dari wawancara saya kan, ya wawancara secara audio sih bukan visual. Jadi kalian harus pahami bahwa ada begitu banyak perubahan di Persebaya Surabaya dari segi materi pemain. Seandainya materi pemain dari musim lalu tetap dipertahankan dan juga menambah kekuatan di skuad Persebaya Surabaya, maka bukan tidak mungkin dari putaran pertama mereka sudah bermain seperti sekarang ini. Tapi karena begitu banyak pemain baru, tentu Coach Aji Santoso membutuhkan waktu untuk bisa menyatukan para pemain. Paham atau tidak sih kalian? Saya memang bukan supporter dari Persebaya Surabaya, saya adalah pengamat sepak bola. Tentu saya netral. Tapi saya bisa melihat bahwa Coach Aji Santoso ini melakukan kerjanya dengan baik, dengan bisa menyatukan para pemain yang baru saja bergabung di Persebaya Surabaya musim ini. Dan itu tidak mudah bagi seorang pelatih, karena dia harus kembali membentuk chemistry di antara para pemain. Jadi seorang pelatih itu harus diberikan waktu untuk bekerja tanpa gangguan. Kasih dulu 1 musim. Atau dilihat juga gaya permainannya. Kalau dari putaran pertama saya melihat gaya permainannya bagus. Tetap mengandalkan permainan passing, cari posisi di ruang pertahanan tim lawan, tapi chemistry-nya belum terbentuk di antara para pemain baru yang gabung ke skuad Persebaya musim ini, apalagi kan banyak pemain asing. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang kan lihat, sudah kompak. Buktinya bukan cuma bisa dilihat dari segi hasil akhir Persebaya Surabaya, tapi juga dalam cara bermain. Seperti yang juga saya jelaskan di konten sebelumnya, lagi-lagi saya ulangi, saya bukan supporter dari Persebaya Surabaya, tapi saya perlu memuji ketika saya senang melihat permainan sebuah tim. Jujur Persebaya Surabaya bermain dengan indah. Jadi ini tidak mudah teman-teman, dan kadang-kadang bisa juga menjadi bumerang. Karena kan tidak selalu tim yang bermain dengan cantik itu bisa terus-menerus meraih kemenangan. Tapi Persebaya sekarang sudah mampu melakukannya seperti yang mereka sempat lakukan musim lalu. Tapi kita tahu mereka juga kehilangan beberapa pemain yang dipanggil Timnas Indonesia yang memang perlu juga mereka berikan pemain-pemain tersebut kepada Timnas Indonesia karena kan kepentingan nasional. Jadi musim ini sekarang terlihat ketika kekompakan sudah terjalin di antara para pemain Persebaya, permainan mereka seperti biasa cantik, plus mereka bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Jadi kita harus paham betapa sulitnya kerja seorang pelatih itu. Yes, kadang-kadang mereka bisa secara instan membentuk chemistry, tapi itu kadang-kadang. Jadi kita harus paham bahwa pelatih itu bukan pesulap. Mereka membutuhkan waktu untuk menyatukan para pemain di atas lapangan. Jadi ketika para pemain itu sudah menyatu di atas lapangan,
Jika ada pemain yang absen, pemain lain yang masuk itu akan bisa mengisi peran pemain tersebut yang absen. Seperti yang juga terjadi di pertandingan kemarin sore. Ketika Marcelino Ferdinand sekarang kan sudah nggak ada lagi di Persebaya kan. Dia sekarang ke Eropa kan. Rencananya akan berkarir di Eropa. Tapi masih bisa menang Persebaya Surabaya. Dan peran para pemain muda kan masih bagus nih di Persebaya Surabaya. Jadi berikanlah waktu kepada para pemain muda dan juga tentunya kepada Coach Aji Santoso. Jadi jika teman-teman lihat klasmen sementara sekarang ini, yang di papan atas nih atau mendekati ke papan atas, yang punya pelatih lokal nih hanya Persebaya Surabaya, Coach Aji Santoso. Sisanya kan pelatih asing. Jadi ya kita juga perlu memberikan apresiasi kepada Coach Aji Santoso yang bisa memberikan sentuhan taktiknya dengan permainan yang indah bagi timnya. Terus kenapa? Apa yang terjadi dengan Madura United? Ya kalau saya melihat sih tim ini sulit ya dalam urusan mencetak gol. Padahal peluangnya banyak. Tampaknya para pemain mereka selalu asik menyerang tapi sering lupa bertahan. Koordinasinya sering hilang ketika mereka coba melakukan recovery. Dan tampaknya absennya Farudin Arianto juga mempengaruhi lini pertahanan mereka sih teman-teman. Walaupun bukan itu masalah utama mereka. Tapi masalah utama mereka adalah ketika mereka build up serangan dan terlalu sering mengandalkan skill individu dari para pemain. Yang sebetulnya bisa diantisipasi oleh para pemain tim lawan dengan menutup area pertahanan mereka. Jadi dari jalannya pertandingan memang ini pertandingan yang seru ya teman-teman. Karena dua tim ini istilahnya nih, istilah kerennya nih jual beli serangan. Jadi banyak peluang yang tercipta. Tapi di pertandingan ini saya melihat form dari Hernando Ari memang bagus ya. Seperti juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi dari total 9 pertandingan yang dia bela Persebaya Surabaya, dia telah total mencatat 3 clean sheet. Jika saya tidak salah, jika saya salah silakan kalian bisa koreksikan, ada kolom komentar di bawah konten ini. Jadi pemain-pemain Persebaya semuanya yang bermain di atas lapangan itu memberikan kontribusi mereka. Jika mereka tidak bisa memberikan kontribusi, maka sulit bagi Persebaya untuk mempertahankan tren positif ini. Jadi sementara ini trennya lagi positif, tapi bisa saja berubah jika ada pemain yang underperform. Nah, artinya para pemain ini harus bisa perform seperti yang sekarang mereka lakukan untuk menjaga tren positif dari Persebaya ini. Apalagi sekarang kan pemain-pemain baru yang masuk juga sudah bisa memberikan kontribusi secara real, terlihat. Seperti Zé Valente, di pertandingan ini kembali memberikan assist. Paulo Victor sayang, seharusnya dia bisa mencetak gol ya, tapi gagal dari penalti, but it's okay. Banyak pemain yang juga bisa gagal ya dari tendangan eksekusi penalti. So from the flow of the game, ketika dua tim ini saling nyerang, ya tentu yang harus diwaspadai adalah kesalahan. Artinya harus meminimalisir jumlah kesalahan. Nah, saya melihat dalam hal ini sebetulnya kesulitan bagi para pemain Madura adalah berkoordinasi ketika para pemain Persebaya meningkatkan kecepatan mereka pada saat mereka berada di final third atau di ruang pertahanan dari Madura United. Jadi mungkin teman-teman akan mengira bahwa Persebaya Surabaya ini bermain mengandalkan kecepatan. Enggak juga sih. Jika teman-teman lihat, mereka mengandalkan momentum untuk mempertahankan passing. Jadi mereka akan jarang mengandalkan kecepatan kecuali mereka sudah dekat ke tepi kotak penalti pertahanan tim lawan. Sedangkan Madura United dengan skill-skill individu para pemain mereka dan juga dengan passing game yang cepat sebetulnya bisa membongkar pertahanan dari Persebaya. Tapi mereka juga sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Walaupun mereka dapat 2 tuh di babak pertama kan dari Jaja dan juga dari Lulinha. Tapi saya bisa melihat para pemain Persebaya menutup ruang. Sehingga itu juga yang memaksa para pemain Madura mengambil keputusan lebih cepat lagi. Dan juga satu hal yang penting dari para pemain Persebaya itu mereka tidak melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Karena sebetulnya para pemain Madura ini pintar-pintar banget. Mereka melakukan terobosan sampai ke dalam kotak penalti untuk bisa mengganggu para pemain Persebaya. Tapi bagusnya tidak ada pemain Persebaya yang terpancing untuk melakukan pelanggaran. Justru ketika Persebaya menyerang, mengandalkan Paulo Victor yang debutnya ya, artinya bermain sebagai starter untuk pertama kali kan. Di putaran kedua ini ya dia bermain sebagai starter, bukan debutnya. Sebelumnya dia sudah main ya bagi Persebaya Surabaya lawan Persita kalau nggak salah yang dia turun. Kebetulan juga itu sayang siaran. Persebaya menang dengan skor 0-5 ya. Jadi ketika dia membangun serangan, nah teman-teman lihat dia kan striker ya. Sebetulnya striker ini bisa saja sih langsung syuting, tapi dia lebih sering membagi bola. Jadi ketika seorang striker ini lebih sering membagi bola, itu akan bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain. Artinya ini bukan striker yang hanya nunggu bola. Nah, saya pernah menjelaskan bahwa salah satu kesulitan bagi Persebaya Surabaya adalah di posisi striker. Bahkan Paulo Victor ini adalah striker keempat dalam 2 tahun terakhir kalau nggak salah, atau 1,5 musim lah. Ini kan memasuki sekarang paruh musim kedua ya. Dari paruh kedua, putaran kedua dari musim 2022-2023. Jadi masalah itu di posisi striker. Sebelumnya kan kita tahu ada 3 striker lainnya yang tidak bisa memberikan kontribusi yang diinginkan oleh Coach Aji Santoso. Tapi Victor ini, dia bisa memberikan assist, dia bisa memberikan gangguan, dan ketika dia bisa bekerja sama dengan Sho Yamamoto, itu yang membuat permainan dari Persebaya Surabaya lebih nyetel.
Dan juga lihatlah, Shaw bisa membagi bola ke dia bisa membagi bola ke Shaw, bisa membagi bola ke Ze Valente, bisa membagi bola kepada Hidayat, bisa membagi bola kepada Alwi Slamet. Nah, jangan lupa juga peran dari Alwi Slamet ini pemain yang penting. Nah, sebetulnya dari Madura nih mereka harus bisa nge-lock peran dari Alwi Slamet karena dia adalah deep lying playmaker, dia bermain lebih ke dalam. Tapi umpan-umpannya itu cenderung akurat. Dan ketika Victor itu coba shooting, ya memang sih terkena tangan dari Kleberson. Dia mendapatkan penalti, tapi justru kali ini dia miss. Kalau nggak salah tuh yang dia cetak gol penalti lawan Persita Tangerang ya. Seandainya di pertandingan ini dia mencetak gol, artinya 3 pertandingan berturut-turut dia berhasil mencetak gol. But Madura luar biasa permainannya, saya melihat apalagi bermain di kandang sendiri. Wah, permainan mereka juga cepat loh teman-teman. Nah, para pemain Madura nih mengandalkan speed, dia cepat banget mereka nyerang dari sayap kanan, dari sayap kiri. Tapi bagusnya form dari Hernando Ari ini lagi on fire ya, sehingga dia banyak melakukan save. So, akhirnya di babak kedua Persebaya bisa mencetak gol. Nah, cara Persebaya mencetak gol ini yang unik nih teman-teman. Saya sendiri kaget Leo Lelis itu bisa mencetak gol. Oh, by the way, saya nggak nonton siaran langsung kan pertandingan ini, tapi saya nonton secara full. Setelah pertandingan berakhir kan kita bisa nonton secara full. Kan saya siaran kemarin, pertandingan Persija lawan Persikabo. Tapi saya ingin nonton pertandingan secara full, jadi kemarin malam saya baru nonton secara full, baru hari ini saya bisa membuat analisanya dan upload di channel YouTube Triple B. Jadi saya agak kaget juga kok Leo Lelis bisa cetak gol seperti itu. Jadi yang saya lihat bahwa para pemain Persebaya ini sekarang sudah ada semacam pengertian secara telepati ya. Itu yang dikatakan dengan telepati. Artinya mereka sudah bisa membaca pikiran dari rekannya. Jadi teman-teman harus lihat ulang. Lihat tayangan ulang dari gol ini. Itu ketika Ze Valente dapat bola, Leo Lelis itu bergerak loh ke tiang jauh. Jadi bukannya dengan tidak sengaja dia berada di sana, tapi dia bergerak. Ada pemain Madura yang juga coba untuk menutup, tapi mereka mungkin tidak menyangka bahwa Leo Lelis bisa melompat dan juga menyundul bola tersebut dalam situasi yang sebetulnya dia dikawal. Jadi ketika Leo Lelis itu melakukan sundulan, teman-teman juga perhatikan sundulan itu dia arahkan ke gawang dari Miswar Saputra. Jadi bukan untuk memberikan passing. Ketika dia arahkan, tentu dia berharap semoga bisa gol, dan ternyata bisa gol juga. Jadi Leo Lelis ini juga adalah salah satu pembelian yang bagus musim ini kan. Dia sudah total mencetak 5 gol dengan gol yang dia cetak ke gawang dari Madura United. Nah, setelah itu tentu Madura keluar dan mereka mendapatkan peluang lagi dari Lulina, dari Beto, tapi ya itu dia sulit untuk bisa menciptakan gol ketika form dari Hernando Ari ini lagi bagus. Dan akhirnya dari sebuah proses counter, Novian Dhani bisa mencetak gol. Caranya seperti apa? Nah, tadi kan saya jelaskan ke teman-teman bahwa para pemain Persebaya ini sebetulnya nggak mengandalkan speed ketika membangun serangan. Tapi ketika counter, speed mereka luar biasa. Jadi ketika counter dari gol kedua yang mereka cetak, nah teman-teman lihat ketika Novian Dhani itu blok shooting dari Lulinia, kalau nggak salah, dia tuh langsung berlari. Betul kan? Victor itu sendirian di depannya. Jadi jika Novian Dhani itu tidak berlari bersama juga dengan Ze Valente juga ikut berlari, nah itu akan menyulitkan bagi Victor untuk bisa membagi bola atau paling tidak memberikan sentuhan kepada bola agar ada pemain lain yang masuk. Jadi ketika Victor itu memberikan sentuhan bola saat Miswar sudah keluar, nah di situ sudah ada Novian Dhani untuk membawa bola tersebut. Betul kan? Dan selain Novian Dhani ada juga Ze Valente. Artinya apa itu yang tadi saya katakan, kecepatan dari para pemain Persebaya itu terlihat ketika mereka menyusun sebuah counter attack dan Novian Dhani bisa mencetak gol pertamanya musim ini. Padahal sebelumnya pemain ini lebih sering memberikan assist. So overall, this was a collective display from Persebaya. Jadi permainan secara kolektif memang masih ada kelemahan. Di mana kelemahannya? Yaitu di kedua sektor fullback. Karena jika teman-teman perhatikan, para pemain Madura sebetulnya sudah bagus melakukan pergerakan dari kedua sektor sayap. Tapi sayang, kadang-kadang umpan mereka itu, crossing mereka itu tidak selalu akurat. Kalaupun akurat, di sana ada Hernando Ari. Jadi kita bisa melihat sekarang perubahan dari Persebaya Surabaya yang secara real bagi Madura United, yes mereka udah harus bisa menang. 3 pertandingan selanjutnya bagi mereka ini ya sebetulnya mereka harus bisa mendapatkan total 9 poin ya, lawan Dewa United, lawan Persis Solo, dan juga lawan Persikabo. Jika mereka bisa mendapatkan total 9 poin dari 3 pertandingan selanjutnya, maka Madura akan kembali membuka peluang untuk mengejar gelar juara. Tapi untuk sementara Persebaya Surabaya sudah menunjukkan permainan kolektif mereka, dan mereka bermain sepak bola indah yang menurut saya itu sama sekali tidak mudah teman-teman. Dan juga sebetulnya tidak salah. Karena memang konsep permainan seorang pelatih itu tidak akan bisa dia rubah teman-teman. Jadi konsep permainan dari Coach Aji Santoso ini tetap dia pertahankan. Jadi kita tunggu saja kelanjutan dari persaingan di Liga 1 yang saya yakin akan seru jelang akhir musim. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.